Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rocky Samolandi, NIM 225-25103 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul sepeda berbasis listrik ramah lingkungan. Disusun oleh Rocky Samolandi, NIM 225-25103, jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Sepeda. Kata pengantar, puji syukur alhamdulillah penulis panjat dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini merupakan syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana di jurusan Teknik Mesin. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan berbagai pihak yang dengan ketulusan dan kasih sayang dan pengorbanan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis dan desain kinerja sepeda listrik. Kinerja sepeda listrik sebagai salah satu upaya guna mengoptimalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Sepeda listrik ini menjadi pilihan yang menarik karena mampu menyediakan efisiensi yang tinggi, kontrol yang lebih baik terhadap torsi dan daya yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan terkait penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan. Dalam konteks transportasi perusahaan dan budaya, dengan ini mengintegrasi analisis dan desain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sepeda listrik yang lebih efisien dan layak digunakan sebagai alternatif transportasi yang berkelanjutan. Pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan. Permasalahan global saat ini dihadapi oleh dunia, yakni kelangkaan bahan bakar fosil, di mana sumber energi yang banyak digunakan kendaraan transportasi saat ini adalah bahan bakar fosil. Dikarenakan energi ini memiliki persatuan berat yang tinggi dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Saat ini kebutuhan energi merupakan isu utama di dunia karena krisis energi yang melanda setiap negeri. Seluruh bangsa memikirkan cara untuk menghemat energi, mengarahkan pikiran untuk mendapatkan solusi dan persoalan ini. Sejumlah langkah-langkah diantaranya adalah meminimalisir pemakaian energi bahan bakar fosil untuk kebutuhan di gedung-gedung maupun alat transportasi. Salah satu bagian penggunaan terbesar dari bahan bakar minyak adalah sektor transportasi. Kendaraan angkutan darat yang menyumbang beban paling besar terhadap kebutuhan bahan bakar dalam bentuk bensin dan maupun solar. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan angkutan darat lebih banyak dibandingkan angkutan udara dan laut. Saat ini pilihan transportasi darat semakin bervariasi dan terus berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dari versi bentuk, fitur penghematan energi, kemampuan untuk mendeteksi kabar emisi, kemampuan dalam percepatan kemana, serta kenyamanan untuk masyarakat pun dapat menurunkan alat transportasi yang diminati, serta cocok untuk dimiliki dan tepat guna. Salah satu kebiasaan di lingkungan masyarakat kita yaitu kemauan untuk meninggalkan penggunaan kendaraan berbahan bakar untuk berbahan bakar minyak. Kebutuhan transportasi tertitik. Di lain pihak, penggunaan kendaraan bertenaga manusia dinilai mengakibatkan kelelahan kecepatan lebih rendah, tidak cocok untuk digunakan di jalanan, sehingga kendaraan jenis ini hanya dipakai untuk jarak pendek.
atau hanya digunakan pada saat kegiatan rekreasi dan olahraga. Salah satu contoh kendaraan yaitu sepeda listrik. Sepeda listrik memiliki beberapa keuntungan yaitu ringan sehingga dapat dipakai seperti sepeda biasa yang menggunakan pedal, namun tenaga dikeluarkan oleh pengendara dapat digantikan dengan motor listrik. Sepeda listrik mungkin bisa menjadi alternatif kekurangan dari sepeda biasanya. Sedangkan definisi seminggu adalah yang telah dimodifikasi menggunakan dengan bertenaga listrik adalah kendaraan yang memanfaatkan motor DC sebagai penggeraknya dan menggunakan energi listrik Mesin berkompor pada mesin bahan bakar ini sebagian dari energi yang dihasilkan terbang menjadi energi panas dan gerak-gerakan komponen hanya sebagian kecil yang dapat dikonversi menjadi energi penggerak kendaraan listrik. Sepeda listrik menggunakan sangat sederhana, terdiri dari baterai, controller, dan motor penggerak. Motor yang dibutuhkan yaitu motor yang memiliki efisiensi tinggi, torsi yang tinggi, kecepatan yang tinggi, dan dapat divertikan serta ditunjang dengan biaya perawatan yang rendah. Dari sekian banyak variasi bentuk pendukung seringkali menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih kendaraan. Semakin tinggi tingkat antusiasme masyarakat untuk memiliki kendaraan tersebut. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam tugas ini: batasan masalahan dibatasi dalam mendesain menganalisa satu komponen dan merancang konsep dari beberapa komponen seperti sistem penggerak sepeda listrik. Memilih komponen dari sistem penggerak akan digunakan di dalam pengembangan dan merakit komponen sistem penggerak sepeda listrik tersebut. 3. Satu objek penelitian yang akan dirancang ulang akan dipilih berdasarkan kumpulan permasalahan terbanyak dari hasil wawancara. 4. Kapasitas sepeda listrik untuk satu orang. Tujuan penelitian atau perancangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendesain sepeda listrik yang ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dari beberapa faktor yang ada pada sistem penggerak tersebut, memenuhi standarisasi yang telah ditentukan di pasaran Indonesia. Manfaat penelitian atau perancangan. Satu, secara teoritis mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang mendesain, menganalisa, dan memodifikasi sepeda listrik. Secara praktis, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, khususnya dalam bidang mata kuliah metode penyelesaian masalah. Setelah mengetahui karakteristik setiap komponen yang digunakan beserta cara kerjanya, sistematika penulisan untuk melakukan penganalisisan dan pemecahan masalah secara lebih terstruktur dan terperinci, secara lebih mudahkan dalam penalaran masalah. Maka selanjutnya penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian disusun menurut sistematika sebagai berikut. 1. Bab 1 pendahuluan, menguraikan gambaran secara umum mengenal hal-hal yang melatar belakangi yang terjadi, identifikasi masalah, perumusan masalah, menentukan tujuan yang diadakannya penelitian, sistematika, tugas akhir. 2. Bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan mengenai pengertian konsep-konsep teori yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan topik penelitian. 3. Metodologi penelitian, berisikan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun laporan penelitian. Dasar teori sepeda listrik dapat kendaraan yang biaya murah, irit lingkungan dengan gerakan oleh dinamo kalkulator. Menjalin perhubungan. Departemen yang ada konsep sepeda listrik ini sebenarnya sederhana dan relatif untuk setiap jenis pada baterai. Menyediakan arus listrik dibutuhkan menyuplai motor ataupun dinamo. Banyaknya arus listrik, komponen utama yang dibutuhkan yaitu motor, baterai, dan controller. Transportasi yang ramah lingkungan dapat diterapkan. Bab 3 tentang simulasi. Setelah melakukan pengembangan penelitian konsep
Desain selanjutnya akan simulasi bertujuan untuk mengetahui dan draft desain yang dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.